Nama gue Dayat. Hidup gue sebenarnya biasa aja. Kerja, pulang, makan, tidur. Ulang lagi dari awal. Nggak ada yang aneh, nggak ada yang spesial. Hidup gue datar, dan jujur aja, gue nyaman sama keadaan itu. Sejak nyokap meninggal 2 bulan lalu, rutinitas itu justru jadi pegangan gue biar nggak kebanyakan mikir. Kalau gue sibuk, gue nggak perlu inget hal yang bikin dada sesak. Nyokap meninggal karena kecelakaan motor, mendadak nggak ada pesan terakhir. Nggak ada obrolan pamungkas. Pagi masih sempat nelpon, malamnya gue nerima kabar dari rumah sakit. Sejak hari itu, rumah jadi sunyi. Terlalu sunyi. Tapi gue paksa diri buat terbiasa. Gue tinggal sendirian di rumah kecil peninggalan orang tua. Bokap udah meninggal duluan waktu gue masih SMA. Jadi sekarang, ya cuma gue. Malam itu sebenarnya nggak ada tanda apa-apa. Hari biasa. Gue pulang kerja agak capek, makan seadanya, mandi, terus masuk kamar. Jam di dinding nunjukin hampir setengah 12 malam. Gue matiin lampu kamar, rebahan di kasur, dan mulai scroll HP. Timeline medsos gue penuh hal-hal nggak penting. Video random, berita yang nggak gue baca sampai habis. Chat grup kerja yang gue cuekin. Kamar gue sunyi. Cuma ada suara kipas angin yang muter pelan. Kadang-kadang terdengar suara motor lewat dari jalan depan rumah. Tapi itu juga jarang. Jam segitu biasanya udah sepi. Setelah beberapa menit, mata gue mulai berat. Gue pikir udah cukup. Gue pencet tombol power buat matiin layar HP. Dan tepat di detik itu, Teng! Suara notifikasi WhatsApp nyaring banget di tengah sunyi. Gue refleks buka mata lagi. Agak kesal sebenarnya. Dalam hati gue ngomel, siapa sih jam segini masih chat? Layar HP nyala. Nama pengirimnya langsung bikin badan gue dingin dari kepala sampai kaki. Mama. Bukan nama panggilan aneh. Bukan nomor asing. Bukan nama yang mirip-mirip. Mama. Jantung gue serasa berhenti 1 detik. Napas gue ketahan. Tangan gue mendadak kaku. HP hampir jatuh dari genggaman. Gue cuma bisa menatap layar itu lama. Mencoba mencerna apa yang gue lihat. Otak gue langsung nyari pembenaran. Mungkin salah lihat. Mungkin mata gue capek. Mungkin ini mimpi. Tapi layar itu nyata. Terlalu nyata. Masalahnya, nyokap gue udah meninggal 2 bulan lalu. Dan bukan cuma meninggal. Nomor WhatsApp beliau udah lama gak aktif. Bahkan sebelum beliau meninggal, HP-nya sering mati karena baterainya soak. Setelah pemakaman, HP itu gue simpan di lemari. Mati. Gak pernah gue nyalain lagi. Paling error. Gumam gue pelan. Gue coba nenangin diri. Teknologi. Kadang aneh. Mungkin. Back. Mungkin kontak lama kebuka. Sendiri, gue narik napas dalam-dalam. Lalu dengan tangan agak gemetar, gue buka chat itu. Pesannya cuma 1 baris. Dayat, kamu lagi apa? Dada gue langsung sesak. Bukan cuma karena isi pesannya, tapi karena kara. Nulisnya, kalimatnya pendek, nggak pakai. Emoji, nggak pakai stiker, nggak. Pakai tanda tanya berlebihan. Persis nyokap gue. Setiap malam dulu, sebelum beliau tidur, nyokap selalu kirim pesan kayak gitu. Kalimat sederhana, tapi rasanya hangat. Dan sekarang, kalimat yang sama muncul di layar HP gue. Padahal orang yang biasa ngetik itu udah ada di dalam tanah. Gue bengong lama. Mata gue panas. Napas gue mulai nggak beraturan. Keringat dingin keluar di punggung dan leher. Ada rasa takut yang naik pelan-pelan, tapi ditahan sama rasa kangen yang lebih besar. Gue bisa aja langsung nutup chat itu. Bisa aja pura-pura nggak lihat. Tapi jari gue nggak nurut. Rasa penasaran gue menang. Dengan tangan gemetar, gue ngetik balasan. Ini siapa? Pesan terkirim. Sing tinggi 1. Gio nunggu. Detik terasa panjang. Jantung gue berdegup keras sampai kuping gue berdenging. Kipas angin yang tadinya biasa aja, sekarang suaranya terdengar aneh. Kayak ada nada lain di dalamnya. Beberapa detik kemudian, Sing tinggi 2. Gue nahan napas. Balasan muncul. Mama. 1 kata. Pendeki. Dan cukup buat bikin lutut gue lemas. Belum sempat gue mikir apa-apa, tiba-tiba. Lampu kamar gue mati total. Bukan hidupi. Bukan kedap-kedip. Mochi kecika.
Kipas angin berhenti muter. Suara dengungnya hilang. Kamar langsung tenggelam dalam gelap. Cuma cahaya layar HP yang masih nyala di tangan gue. Anjing! Gue refleks ngomel pelan. Gue duduk setengah bangun. Jantung gue makin gak karuan. Listrik rumah jarang banget mati, apalagi mendadak kayak gini. Biasanya kalau mati lampu, dari luar masih ada suara rumah tetangga ribut. Tapi sekarang lagi, sunyi. Terlalu sunyi. Di tengah keheningan itu, telinga gue nangkep suara lain. Suara napas. Pelang. Perot. Datangnya dari arah pintu kamar gue. Bukan suara napas gue sendiri. Hicimenya beda. Lebih dalam. Seolah-olah ada seseorang berdiri di balik pintu. Tepat di depan kamar, menahan napas. Lalu menghembuskannya perlahan. Bulu kuduk gue langsung berdiri. HP gue masih di tangan. Chat WhatsApp itu masih kebuka. Nama mama masih terpampang jelas di layar. Gue gak berani gerak. Bahkan buat manggil nama nyokap pun gue gak sanggup. Tenggorokan gue kering. Lidah gue terasa berat. Suara napas itu terdengar lagi. Lebih dekat. Seolah jarak antara gue dan pintu cuma dipisahin kayu tipis. Dan di saat yang sama, HP gue bergetar pelan di tangan gue. Notifikasi WhatsApp masuk lagi. Gue belum buka pesannya. Tapi entah kenapa, di dalam hati gue udah yakin. Apapun yang ada di balik pintu itu. Dan siapapun yang ngirimin pesan ini. Bukan lagi sekadar kenangan. HP gue bergetar lagi di tangan. Getarannya pendek. Tapi rasanya kayak nyetrum ke seluruh badan. Gue masih kaku. Mata gue gak lepas dari pintu kamar yang gelap itu. Napas dari luar terdengar jelas sekarang. Pelan, teratur, kayak orang berdiri santai sambil nunggu dibukain pintu. Gue nekat nurunin pandangan ke layar HP. Pesan baru dari mama. Kenapa kamu diam aja? Dayat. Dada gue makin sesak. Cara ngetiknya, itu khas banget. Bahkan pemilihan katanya sama. Nyokap gue selalu manggil. Nama gue lengkap kalau lagi serius atau khawatir. Dan sekarang, itu muncul lagi di waktu yang mustahil. Gue ngetik pelan-pelan, jari gue dingin. Mama di mana? Pesan terkirim, centang 1, nggak sampai 5 detik. Centang 2. Balasannya muncul. Di depan kamar kamu. Leher gue langsung kaku. Pandangan gue refleks naik lagi ke pintu gelap. Tapi di bawah pintu. Gue sadar ada bayangan tipis. Bayangan koki diam, gak gerak. Seolah orang di luar lagi berdiri tegak, tepat menghadap pintu. Suara napas itu makin jelas. Ada jeda pendek di antara tarikan dan hembusannya. Kayak orang tua yang napasnya udah gak sekuat dulu. Bau aneh mulai kecium. Bau minyak kayu putih. Bau yang selama ini cuma ada di ingatan gue. Bau yang selalu nyokap pakai tiap malam sebelum tidur. Bau yang harusnya nggak mungkin ada lagi di rumah ini. Mama, suara gue keluar lirih, hampir nggak kedengeran. HP gue langsung bergetar lagi. Buka pintunya. Nak, gue mundur di kasur, punggung gue nabrak tembok. Kepala gue muter. Logika gue teriak nyuruh gue lari. Tapi kaki gue lemas. Gue ngerasa kayak anak kecil lagi. Yang ketakutan di kamar gelap nunggu ibunya datang. Ciba-ciba. Tauk. Ketukan pelan di pintu. Tauk, tauk. Enggak aki keras. Enggak aki maksa. Justru itu yang bikin merinding. Ketukan sabar, kayak orang yang yakin pintunya bakal dibuka. Gue nutup mulut pakai tangan sendiri. Air mata mulai ngumpul di mata. Gue gak tahu ini apa. Gue gak tahu harus percaya atau lari. HP gue bergetar lagi. Mama kedinginan. Kalimat itu bikin ingatan lama muncul. Dulu, setiap hujan atau malam dingin, nyokap selalu bilang hal yang sama. Dan gue biasanya bangun buat ambilin selimut. Sekarang, kalimat itu jadi senjata. Gue nekat buka galeri HP, entah kenapa. Tangan gue otomatis milih foto terakhir nyokap. Foto di rumah sakit. Wajahnya pucat, tapi masih senyum tipis ke kamera. Mata beliau kelihatan capek, tapi hangat. Air mata gue jatuh ke layar. "Ma," bisik gue. Dan di detik itu juga, layar HP gue berubah. Bukan foto lagi. Kamera depan nyala sendiri. Gue bisa lihat wajah gue sendiri di layar, pucat mata merah. Rambut berantakan.
Tapi yang bikin darah gue serasa berhenti mengalir. Di belakang gue, di pantulan kamera itu, ada sosok berdiri. Tingginya sedikit bungkuk. Rambutnya panjang, sebagian nutup wajah. Bajunya mirip daster yang sering nyokap pakai di rumah. Tapi warnanya kusam, kayak basah dan lama nggak dijemur. Mukanya perlahan terangkat. Wajahnya mirip nyokap gue. Terlalu mirip. Tapi matanya hitam pekat, tanpa putih mata. Mulutnya kebuka sedikit, senyumnya lebar tapi nggak wajar. Seolah kulit wajahnya ketarik paksa. Gue pengen teriak, tapi suara gue nggak keluar. Di layar itu, sosok tersebut ngangkat tangannya pelan-pelan ke arah bahu gue, dan di saat yang sama, gue ngerasa ada sentuhan dingin di bahu kiri gue. Bukan bayangan, bukan perasaan, tapi tangan dingin berat nyata. HP gue jatuh dari tangan. Layarnya retak waktu kena lantai, gue akhirnya bisa teriak. Dan teriakan itu jadi gelap. Semuanya hitam, entah berapa lama gue nggak sadar. Rasanya kayak jatuh ke lubang yang dalam banget, tanpa mimpi, tanpa suara. Waktu gue buka mata, yang pertama gue rasain adalah dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang nempel di kulit, kayak lantai semen yang lembab. Pandangan gue buram. Kepala gue berat. Gue ngedip beberapa kali sampai pelalahan kamar itu kelihatan lagi. Pasti, cahaya matahari masuk dari sela-sela jendela. Burung berkicau samar dari luar. Semuanya kelihatan. Normal. Terlalu normal setelah apa yang gue alamin. Gue langsung duduk, napas gue masih ngos-ngosan. Gue lihat sekeliling kamar. Kasur, lemari, meja kecil, semua di tempatnya. Lampu kamar nyala. Kipas angin muter pelan. Nggak ada bau minyak kayu putih. Nggak ada bayangan di balik pintu. Cuma mimpi. Gumam gue, meski suara gue sendiri terdengar ragu. Gue pegang bahu kiri gue. Jing. Bukan sakit, tapi dingin itu masih ada. Kayak bekas disentuh es lama-lama. Pandangan gue turun ke lantai. HP gue ada di sana. Layarnya retak parah, tapi masih menyala. Jantung gue langsung naik ke tenggorokan. Gue ambil HP itu pelan-pelan. Kayak lagi megang sesuatu yang bisa meledak kapan aja. Layar WhatsApp masih kebuka. Chat dengan kontak mama. Semua pesan yang tadi malam ada. Hilang. Nggak ada kamu lagi apa. Nggak ada buka pintunya. Nggak ada apapun. Bersih. Kayak obrolan itu nggak pernah terjadi. Gue hampir lega. Sampai gue lihat satu pesan terakhir. Pesan itu terkirim. Bukan diterima. Dari HP gue sendiri. Jam pengirimannya 03,17 dini hari. Isinya cuma satu kalimat. Maaf ya, Ma. Dayat nggak bisa bukain pintu. Dada gue langsung serasa ditimpa sesuatu yang berat banget. Gue ngerasa mual. Kepala gue pusing. Gue nggak inget ngetik pesan itu. Sama sekali nggak inget. Tapi pesan itu ada nyata, terkirim dari nomor gue. Di bawahnya, ada tanda centang 2 berwarna biru. Pesan itu sudah dibaca. Gue berdiri sempoyongan dan langsung lari ke pintu kamar. Gue tarik gagangnya. Ingaki bisa. Giukobalaji. Lebih keras. Tetap gak kebuka. Baru saat itu gue sadar. Posisi kunci pintu ada di luar. Pintu kamar gue dikunci dari luar. Keringat dingin langsung ngalir deras. Tenggorokan gue kering. Gue tempelin telinga ke pintu. Dari luar, terdengar suara napas. Pelan berat. Sangat familiar. HP gue bergetar di tangan. Notifikasi WhatsApp masuk. Nama pengirimnya bikin lutut gue lemas. Mama. Pesannya cuma 1 baris. Kalau tadi malam kamu buka pintunya, Mama gak perlu nunggu lama. Tiba-tiba, dari balik pintu, terdengar suara gesekan pelan. Seperti kuku yang diseret di kayu. Disusul suara bisikan, dekat sekali, seolah mulut itu tepat di balik pintu. Sekarang giliran Mama yang nunggu kamu, Dayat. Dan di saat itu juga, lampu kamar gue mati. Zelapi. HP gue mati sendiri. Dan dari balik pintu, terdengar bunyi kunci diputar. Perlahan, gue mundur sampai punggung gue nempel ke tembok. Napas gue putus-putus. Di tengah gelap total itu, suara kunci yang diputar terdengar jelas banget, pelan, sengaja. Seolah yang di luar pengen gue dengar tiap detiknya. Klik.
Suara itu berhenti. Hening. Terlalu hening. Gue nunggu pintu kebuka. Nunggu sosok itu masuk. Tapi pintunya nggak bergerak. Justru terdengar suara langkah menjauh. Pelan, menyeret, makin lama makin samar. Gue terduduk lemas di lantai. Badan gue gemetar. Pikiran gue kosong. Nggak ada air mata lagi. Yang tersisa cuma rasa capek yang dalam banget. Capek mental, capek batin. Entah berapa lama gue di situ, sampai akhirnya cahaya masuk dari bawah pintu. Lampu rumah nyala lagi. Gue bangkit, masih gemetar, lalu nekat dorong pintu. Kebuka. Ruang tamu kosong. Pintu depan tertutup rapat. Jam dinding nunjukin jam 8 pagi. Semuanya kelihatan normal. Kayak rumah itu nggak pernah jadi tempat kejadian apapun. Tetangga gue, Bu Rina, tiba-tiba manggil dari depan rumah. Katanya dari tadi pagi dia dengar suara orang ngomong sendiri dari dalam rumah gue. Dia pikir gue lagi nelpon. Gue cuma bisa geleng-geleng. Gue nggak sanggup cerita. Hari itu gue keluar rumah. Gue nggak berani tidur di sana lagi. Malamnya gue numpang di rumah teman. Gue pikir semuanya udah selesai. Salah. Tengah malam, HP gue yang udah gue matiin tiba-tiba nyala sendiri. WhatsApp masuk. Bukan dari mama, tapi dari kontak baru, tanpa foto profil. Namanya cuma satu kata. Enoch. Pesannya singkat. Dayat, kamu kemana? Mama nunggu di rumah. Gue banting HP itu. Gue lari keluar kamar. Gue gak berani nengok lagi. Sekarang gue numpang hidup di mana-mana. Gue jarang pegang HP. Gue gak pernah nyalain WhatsApp tengah malam. Tapi kadang, pas rumah lagi sepi, gue masih kecium bau minyak kayu putih. Dan tiap bau itu datang, HP gue selalu bergetar. Tanpa suara. Tanpa notifikasi. Kayak ada seseorang di sana. Masih nunggu pintu itu dibuka. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai.